Semuanya, hari ini kita lanjut kembali materi matematika peminatan. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang fungsi eksponen dan sifat-sifatnya, baik itu di persamaan maupun di pertidaksamaan. Nah, sekarang kita lanjut materi yang baru, yaitu fungsi logaritma. Nah, yang pertama dulu, apa itu logaritma? Logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari eksponen atau pemangkatan. Nah, logaritma ini nanti sering digunakan untuk memecahkan persamaan yang pangkatnya tidak diketahui. Nah, sebelumnya ya, minggu-minggu kemarin itu kita membahas tentang perpangkatan, yang mana kalau misalnya saya tunjukkan sebuah contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Kalau dibilang 8 berarti itu 2 pangkat 3. Nah, apabila ditanya nanti 3 ini dari mana, kalau ditanya nanti, bukan 3, kalau misalnya ditanya samamu 2 dari mana dapatnya, berarti otomatis itu 2 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 8 gitu ya. Nah, itu kalau misalnya 2 yang ditanya. Kalau misalnya 3 itu dari mana datangnya, ya kan? Nah, itulah gunanya logaritma di sini. Jadi 3 itu sama dengan 2 log 8. Nah, kita bisa mencari nilai pangkatnya dengan cara konsep logaritma. Seperti itu dia. Oke. Nah, logaritma itu sendiri dia memiliki bentuk umum. Bentuk umumnya itu adalah A log B sama dengan C. A log B sama dengan C. Nah, di mana jika dan hanya jika A pangkat C itu sama dengan B. Jadi, mulanya kita kan pelajarannya perpangkatannya A pangkat C sama dengan B. Nah, perpangkatan ini bisa kita ubah menjadi logaritma, bentuknya adalah jadinya A log B sama dengan C, gitu ya. Nah, yang mana yang A ini, di logaritma ini, A itu disebut sebagai basis atau bilangan pokok, kemudian B itu adalah numerus, sedangkan C adalah hasil logaritma, gitu ya. Sedangkan C itu adalah hasil logaritma. Nah, untuk basis dan numerus itu nanti dia punya syarat tersendiri. Syaratnya nanti untuk basis, atau di sini saya lambangkan si A itu harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Gitu ya. Kemudian untuk yang numerus di sini B-nya itu harus positif atau lebih besar dari 0. Nah, untuk yang C itu dia tidak punya syarat apa-apa, dia bisa bernilai positif, negatif, dan 0. Seperti itu dia ya. Jadi, A pangkat C sama dengan B itu bisa kita ubah menjadi A log B sama dengan C. Seperti itu. Itulah dia mengenai konsep dasar logaritma, bentuk umumnya, dan syarat-syaratnya yang harus diperhatikan. Nah, kita masuk ke contoh. Ini ada contoh. Yang pertama, nyatakan bentuk perpangkatan berikut ke bentuk logaritma. Yang A, 6 pangkat 2 sama dengan 36. Jadi kalau misalnya perpangkatan diubah menjadi logaritma, berubah jadi 6
log 36 itu sama dengan 2 gitu ya. Nah, untuk yang 3 pangkat min 4 sama dengan 1/81, itu bentuk logaritmanya 3 log 1/81 itu sama dengan minus 4 gitu ya. Kemudian 9 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau kita ubah jadi bentuk logaritma, kita tulis jadi 9 log 1 sama dengan 0. Kemudian 4 pangkat n sama dengan 64. Jadinya 4 log 64 sama dengan n. Itu dia cara mengubah perpangkatan menjadi bentuk logaritma. Yang kedua, nyatakan bentuk logaritma berikut dalam perpangkatan. Nah, 2 log 16 itu sama dengan 4. Jadi kalau misalnya mau kita ubah jadi bentuk perpangkatan, itu sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, untuk 5 log 625 sama dengan 4, berarti 5 pangkat 4 sama dengan 625. Kemudian untuk 2 log akar 2 sama dengan 1/2, 2 pangkat 1/2 sama dengan akar 2. Itu caranya untuk mengubah logaritma menjadi perpangkatan. Yang ketiga, hitunglah hasil logaritma berikut. Yang pertama, 3 log 81 berapa? Nah, jadi kalau untuk mendapatkan nilai 3 log 81, kita misalkan aja dulu 3 log 81 itu sebagai n. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita ubahlah bentuk logaritma ini menjadi bentuk perpangkatan seperti ini. Jadi 3 log 81 sama dengan n kita buatkan. Jadinya kita ubah bahwasannya 3 log 81 kita ubah jadi 3 pangkat n sama dengan 81. Nah, ini kan udah jadi bentuk persamaan eksponen. Persamaan eksponen itu kan apabila di ruas kiri bilangan pokoknya 3, berarti di ruas kanan pun bilangan pokoknya 3 juga. Nah, jadi kita ubahlah 3 pangkat n sama dengan 81 itu jadi 3 pangkat n. Kemudian di ruas kanan pun 3 pangkat berapakah yang hasilnya sama dengan 81? Itu adalah 4. Nah, karena bilangan pokok ruas kiri dan ruas kanan sudah sama-sama 3, tinggal kita coret aja. Fokus kita adalah yang pangkatnya aja, n sama dengan 4. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwasannya 3 log 81 itu adalah 4. Seperti itu dia. Nah, kalau misalnya kamu sudah paham, sebenarnya tidak perlu lagi kamu ubah ke eksponen pun bisa, tinggal gini aja. 3 log 81 berapa katanya kan? Jadi tinggal kamu cari aja 3 pangkat berapakah yang hasilnya 81, itu adalah 4. Karena 3 pangkat 4 sama dengan 81. Seperti itu dia. Atau kalau misalnya kamu belum bisa secara langsung, kamu ubah dulu dalam bentuk eksponen atau perpangkatan pun bisa, ya. Kemudian yang B misalkan tentukan nilai dari 5 log 125. Oke, 5 log 125. Seperti biasa kita ubah dulu 5 log 125 itu jadi n, kemudian kita ubahlah bentuk logaritma ini jadi bentuk perpangkatan. Jadinya 5 log 125 sama dengan n, jadinya 5 pangkat n sama dengan 125. Selanjutnya kita ubah pakai bentuk persamaan eksponen. Karena di ruas kiri dia bilangan pokoknya 5, berarti di ruas kanan pun harus 5 juga. Nah, sekarang 5 pangkat berapakah yang hasilnya 125? Itu adalah 3. Nah, bilangan pokoknya sudah sama-sama 5, ruas kiri dan ruas kanan. Tinggal kita coret aja, tinggal fokusnya ke perpangkatannya aja. Berarti n sama dengan 3. Berarti kita simpulkan bahwasannya 5 log 125 itu sama dengan 3. Ya. Boleh kamu ubah ke eksponen atau tinggal gini aja. 5 log 125 berarti 5 pangkat berapakah yang hasilnya 125? Itu adalah 3. Kira-kira seperti itu dia. Oke. Kemudian contoh yang ketiga misalkan 3 log 1/3. Nah, 3 log 1/3.
Nah, kalau misalnya sebenarnya kalau sudah tahu 3 log 1/3, 3 pangkat berapakah yang hasilnya sama dengan 1/3, itu nanti hasilnya adalah min 1. Tapi kalau misalnya belum bisa secara langsung, kamu misalkan aja dia sebagai n. Selanjutnya kamu ubah jadi bentuk eksponen, bahwa jadinya 3 log 1/3 sama dengan n, 3 pangkat n sama dengan 1/3. Ya, kita samakan bilangan pokoknya 3 pangkat n, 3 pangkat berapa supaya jadi 1/3, itu hasilnya adalah 3 pangkat min 1. Nah, bilangan pokok ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, tinggal kita coret aja, berarti n sama dengan min 1, gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya 3 log 1/3 itu sama dengan min 1. Seperti itu dia cara untuk menghitung hasil logaritma. Nah, selanjutnya yang di log 100 berapa, ya kan? Nah, kalau kamu perhatikan di sini basisnya tidak ada ditulis angka berapapun. Jadi khusus untuk logaritma itu kalau misalnya tidak ada angka yang ditulis di tempat basis, itu basisnya sama dengan 10 ya. Jadi ini sama dengan n dulu kita misalkan. Tadi saya bilang setelah kita misalkan sama dengan n, kita ubah dulu jadi bentuk eksponen. Kalau misalnya dia tidak ditulis, itu sama dengan 10 ya. 10 pangkat n sama dengan 100. 10 pangkat n. 10 pangkat berapakah yang hasilnya sama dengan 102. Berarti n itu sama dengan 2. Seperti itu ya. Jadi kita simpulkanlah bahwasannya log 100 itu sama dengan 2. Oke, kalau misalnya secara langsung 10 pangkat berapakah yang hasilnya sama dengan 100, itu adalah 2. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, untuk menentukan nilai logaritma untuk hari ini bentuknya seperti ini aja dulu yang bisa secara langsung. Nah, untuk menentukan nilai logaritma yang tidak bisa secara langsung atau perlu menggunakan sifat, kita lanjutkan lagi minggu depan. Kalian pahamilah konsep dasar logaritma ini, apa aja syarat untuk basisnya, numerusnya, dan hasil logaritmanya, bagaimana cara mengubah logaritma menjadi eksponen atau eksponen menjadi logaritma, bagaimana cara menentukan hasil logaritma. Itu kamu betul-betul pahami supaya nanti untuk materi selanjutnya dia lebih gampang ya. Nah, untuk pertemuan hari ini sampai sini aja dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semuanya.